Tiba-tiba di sini mandor-mandor Belanda itu melihat Mandor Sukmo dan puluhan anggotanya itu hilang seperti ditelan bumi. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir di channel YouTube ini. Nah, kali ini aku akan kembali membawakan kisah-kisah horor untuk kalian semua. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa guys untuk klik tombol subscribe, like, dan komennya. Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng agar kalian tahu saat aku upload video yang baru. Kali ini aku akan membawakan sebuah kisah urban legend yang konon katanya orang-orang di kampung tersebut itu hilang secara misterius. Penasaran bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita masuk ke ceritanya. Lokasinya ini berada di Sumatera Utara, tepatnya di Kampung Kolam, Kecamatan Percusetuan, Kabupaten Deli Serdang. Nah, kisah ini itu aku rangkum dari beberapa artikel yang aku dapat, terus juga cerita dari kawan aku sendiri yang dia itu berasal dari Kampung Kolam. Nah, cerita ini kalau seandainya menurut kalian ada yang kurang atau ada yang salah, tolong di komen di kolom komentar ya guys. Cerita ini berasal dari seorang mandor pekerja yang bernama Sukmo. Nah, jadi Bapak Sukmo ini biasa dipanggil oleh rekan-rekannya itu Mandor Sukmo karena dia seorang mandor. Jadi Mandor Sukmo ini berencana bekerja di Sumatera Utara dan dia ini sudah menghubungi agen di suatu perkebunan gitu untuk bekerja di sana sebagai mandor. Nah, singkat cerita sampailah dia di Sumatera Utara. Tetapi ternyata si Mandor Sukmo ini ditipu oleh agen pekerja tersebut. Sampainya dia di Sumatera Utara, itu agennya itu tidak bisa dihubungin. Tidak kehabisan akal, akhirnya si Mandor Sukmo ini memberanikan dirilah untuk mencari tempat yang si agen pekerja ini telah menjanjikan tempat pekerjaan ini sama dia. Kan yang dijanjikannya ini suatu perkebunan. Jadi si Mandor Sukmo ini ingat betul waktu dia cerita-cerita sama si agen pekerja ini. Jadi agen pekerja ini sempat bercerita detail tentang alamat dan perkebunannya begitu. Jadi untungnya Mandor Sukmo ini ingat dan mencoba mencarilah lokasi tersebut. Nah, jalan-jalan Mandor Sukmo ini sampai beberapa hari, akhirnya ketemulah dia dengan suatu perusahaan perkebunan tempat dia akan bekerja tersebut. Setelah sampai di perusahaan perkebunan tersebut, Mandor Sukmo pun coba menawarkan dirinya untuk bekerja di perusahaan perkebunan tersebut. Dan alhamdulillahnya si Mandor Sukmo ini diterimalah oleh perusahaan perkebunan tersebut. FYI, perusahaan perkebunan tersebut adalah milik Belanda pada zaman itu. Jadi Mandor Sukmo di situ bisa melihat kondisinya para buruh pekerja di situ diperlakukan sangat tidak adil dan semena-mena oleh para Belanda. Setelah Mandor Sukmo masuk kerja di perkebunan tersebut, disitulah Mandor Sukmo melihat banyak sekali buruh atau kuli yang diperlakukan semena-mena dan tidak adil oleh mandor-mandor Belanda. Seperti contohnya mereka itu ditindas, dipukulin, dan banyak lagi. Tidak tinggal diam, jadi Mandor Sukmo ini mengumpulkan beberapa kuli, beberapa anggotanya untuk melakukan perlawanan kepada mandor-mandor Belanda tersebut. Untuk menghalau penindasan dari pihak koloni Belanda itu, Mandor Sukmo ini terus berpikir bagaimana caranya. Karena kan tidak bisa kita Mandor Sukmo dan teman-temannya itu melawan begitu saja. Karena kan yang seperti kita tahu, orang Belanda itu kan pastinya lebih kuat gitu. Pada saat itu Mandor Sukmo ini memiliki teman dekat. Yang pada saat itu teman dekatnya ini adalah salah satu kuli di perkebunan tersebut. Dan namanya itu adalah Kang Deden. Nah, Kang Deden ini adalah salah satu orang asli Kampung Kolam tersebut. Jadi dia itu tahu semua seluk-beluk dari Kampung Kolam. Jadi
Kang Deden inilah yang memperkenalkan kepada Mandor Sukmo bahwa di Kampung Kolam itu ada sebuah kerajaan bunian. Entah bagaimana ceritanya, kita tidak tahu pasti. Cuman menurut informasi yang kami dapat, Mandor Sukmo ini dibawa ke kerajaan bunian tersebut dan Mandor Sukmo ini melakukan komunikasi gaib kepada orang rajanya bunian. Mandor Sukmo ini tidak hanya sendirian, dia juga meminta teman-temannya yang lain, para kuli-kuli perkebunan tersebut yang merasa tertindas oleh orang Belanda itu melakukan ritual bersama. Mereka memohon kepada pihak kerajaan bunian tersebut, masyarakat bunian, untuk membantu mereka dalam melawan orang-orang Belanda tersebut. Dan ternyata permohonan mereka itu terkabul. Taunya bagaimana permohonan mereka telah terkabul? Nah, jadi pada suatu pagi setelah mereka melakukan ritual, Mandor Sukmo dan perkomplotannya itu, para kuli-kuli perkebunan tersebut itu datanglah ke tempat bekerja mereka. Keadaannya ini mereka lihat semuanya itu sedang bekerja seperti biasanya. Di sini Mandor Sukmo dan para komplotannya ini langsung menyerang orang-orang Belanda tersebut secara membabi buta. Perkelahian pun dimulai, mereka semuanya mati-matian berantem, berkelahi dengan orang-orang Belanda sampai beberapa hari. Di sini orang Belandanya itu semuanya babak belur, luka-luka, dan ada juga yang tewas. Sedangkan pihak Mandor Sukmo dan semua anggotanya itu tidak terluka sedikit pun. Melihat pihak Mandor Sukmo dan kelompoknya ini melawan dengan pihak Belanda ini tidak tinggal diam. Jadi mereka ini makin keras lagi, makin kejam lagi kepada seluruh kuli yang ada di perkebunan tersebut, termasuk si Mandor Sukmo ini. Jadi mereka ini melakukan penyerangan kepada pihak Belanda tapi tidak ada hasilnya gitu. Malah membuat pihak Belanda ini semakin marah dan semakin kejam kepada mereka. Nah, karena tidak ada solusi, pihak Belanda ini tetap masih mempekerjakan mereka dan mereka pun kembalilah bekerja seperti biasanya. Tetapi penjagaan mereka ini menjadi sangat ketat dan lebih kejam dari sebelumnya. Bekerja mereka seperti biasanya, di bawah terik matahari mereka bekerja dan diawasi oleh pihak mandor-mandor Belanda yang sangat kejam-kejam. Tiba-tiba di sini mandor-mandor Belanda itu melihat Mandor Sukmo dan puluhan anggotanya itu hilang seperti ditelan bumi. Tiba-tiba aja gitu menghilang, mereka pun langsung heran. Namun di versi lainnya ada juga cerita bahwa mereka ini, Mandor Sukmo dan anggotanya ini hilang itu saat perjalanan pulang ke rumah. Jadi mereka bilang itu Mandor Sukmo ini kan dan anggotanya itu sangat ramai. Jadi mereka itu tinggal di Kampung Kolam ini seperti ya udah macam satu desa gitu karena saking ramainya. Ya mereka ini hilang semua gitu. Dan mereka sudah mencari Mandor Sukmo dan puluhan anggotanya itu kemana-mana, tapi tidak ketemu satu orang pun. Karena berhari-hari sampai berminggu-minggu Mandor Sukmo ini dan anggotanya itu tidak ditemukan lagi. Nah, makanya masyarakat di Kampung Kolam ini sudah berpikiran bahwa Mandor Sukmo dan anggotanya ini sudah bergabung dengan warga Bunian. Karena memang di Kampung Kolam ini sudah terkenal bahwa ada kerajaan Bunian di daerah tersebut. Makanya masyarakat sekitar sudah berpikir seperti itu. Oh, mungkin Mandor Sukmo ini dan anggotanya udah masuk ke alam Bunian ini, udah nggak bakalan kembali lagi. Hilangnya Mandor Sukmo dan puluhan anggotanya ini sampai saat ini itu masih menjadi misteri. Karena sampai sekarang juga mereka belum ditemukan. Maka dari itulah Desa Kampung Kolam ini sampai sekarang itu terkenal dengan angkernya. Sampai-sampai nih ya, tempat lokasi si Mandor Sukmo dan kawan-kawannya ini hilang ini diabadikan menjadi suatu nama dusun. Dan nama dusunnya sampai saat ini itu adalah Dusun Sukmo Ilang.
Sukmo Ileng ini juga diabadikan jadi sebuah nama jalan yang menghubungkan desa Kampung Kolam dengan beberapa desa lainnya. Satu warga juga menceritakan bahwa di Kampung Kolam ini kan masih sepi gitu. Jadi mereka itu sering mendengarkan suara kayak orang memainkan gamelan dan kayak ada pertunjukan wayang gitu. Itu selalu terjadi di pukul 11 malam. Suaranya itu sayup-sayup. Peristiwa-peristiwa gaib untuk warga asli Kampung Kolam itu sudah biasa gitu. Untuk mereka yang mendengarkan suara-suara gamelan atau yang seperti mereka sedang berpesta itu sudah biasa. Dan untuk saat ini suara-suara yang seperti itu tidak pernah lagi terdengar karena kan dulu itu kan memang masih sepi, banyak perkebunan. Tetapi sekarang kan sudah banyak ada rumah-rumah warga, jadi suara itu sudah sangat jarang terdengar. Itu dia tadi cerita misteri tentang hilangnya Mandor Sukmo dan kawan-kawannya. Untuk kalian warga Kolam atau yang tahu ceritanya ini, kalau ada yang mau ditambahkan atau ada yang kurang dari cerita ini, boleh ditambahkan di kolom komentar ya guys. Dan kalau kalian juga mau kirim cerita horor, boleh email ke email yang akan dicantumkan di deskripsi ini. Sekian ceritanya hari ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you the next video.